对付，只用整个武林第6天魔像。西贤正印，夫岂敢冒犯神躯？住手！等住！光火，他身负天魔，何计剑？ Setelah berhasil dikalahkan, Li Qi mengetahui bahwa Yin Yang belum tiada dan hanya terluka parah. Dia bertemu Gui Mudan di dasar laut dan semakin yakin bahwa dia adalah Yin dan Yang. Li Qi menyadarkan Puju dan tak lama Ping Jai juga kembali tersadar. Li Qi mengatakan bahwa Ping Jai tak akan bisa mengubah masa lalu yang sudah ditentukan. Setelah kembali ke aliansi pedang Zhongyuan, Li Qi kembali memikirkan Mudan dan tak lama dia menyadari bahwa Mudan menginginkan tubuh alam surgawinya. Keesokan harinya, Li Qi memberitahu Yan Ping bahwa Yin Yang belum tewas. Meskipun Yin Yang dan Li Qi berasal dari alam yang sama, namun tanpa tubuh dia tak akan bangkit kembali. 复活是需要躯体的。 Li Qi kembali ke balai Jaudi dan teringat kejadian yang telah dia lakukan pada Pang Zhao. Saat Li Qi sedang mencoba menyelamatkan Pang Zhao tanpa diduga, Li Yuan dan Zhu Mei kembali dengan membawa obat langka untuk Pang Zhao. Li Yuan terkejut mendapati Li Qi dan Pang Zhao melatih ilmu yang dia anggap sesat, hingga dia pun mencoba mencegah Li Qi. 放手！手啊！ Li Qi tersadar dan mendapati Pang Zhao tak sadarkan diri. Dia menyesal karena gagal melatih ilmu buku kehidupan. Dan tiba-tiba dia terpikirkan satu cara agar Pang Zhao bisa diselamatkan, yaitu dengan memindahkan kristal hati Pang Zhao ke tubuhnya dengan kekuatan gelang perak pembersih tulang. Namun tindakan Li Qi diketahui oleh Li Yuan hingga menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Ternyata Li Yuan juga sedang berada di balai Jaudi dan menghampiri Li Qi. Mereka kembali mengenang keseharian yang mereka lakukan bersama di balai Jaudi. Mereka juga diam-diam mencari keberadaan Zhu Mei. Li Yuan mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba mencari tubuh Pang Zhao, namun tak menemukannya. Li Qi pun membawanya ke makam kosong yang dia buat dengan memasang formasi ranah dewata agar orang biasa tak bisa melihatnya. Li Yuan mengatakan dirinya akan mengembalikan kekuatan buku kehidupan jika apa yang Li Qi katakan benar. Tak lama Li Qi pun membuka formasi tersebut. Li Qi mengatakan bahwa dia telah meminta bantuan tabib Sui untuk membedah perutnya setelah Li Yuan mengembalikan kekuatan buku kehidupan. Saat peti terbuka, Li Yuan terkejut mendapati tubuh Pang Zhao hanya ilusi dan tak dapat disentuh. Sekali lagi dia merasa tertipu oleh Li Qi. Li Qi yang tak mengerti dengan ucapan Li Yuan mencoba memeriksa peti mati tersebut. 方舟去哪儿了？方舟呢？这不可能！方舟究竟去哪儿了？ 方舟他早就死了。 Li Qi bertanya apakah mungkin Li Yuan menceritakan mengenai Pang Zhao pada Mudan. Li Yuan mengatakan bahwa Mudan memang pernah datang ke balai Jaudi, namun dia tak pernah memberitahukan mengenai Pang Zhao. Li Qi meyakini bahwa Mudan yang telah mencuri jasad Pang Zhao karena dia merupakan Yin Yang dan bisa membuka formasi yang Li Qi pasang. Dia meminta Li Yuan membantunya menangkap Mudan dan mendapatkan kembali jasad Pang Zhao. Namun Li Yuan sudah tak mempercayai Li Qi dan justru menyerangnya.
Asui menemui Tabib Sui dan tersengaja melihat ukiran kayu yang dibuat oleh Li Qi. Begitu melihat wajah dalam ukiran kayu tersebut, tiba-tiba Asui mendapatkan kembali ingatannya yang sempat hilang. Dalam ingatan tersebut, Pang Zhao adalah kakak kandungnya yang menitipkan Asui sebelum dia naik gunung dan belajar ilmu demi melawan bencana yang dibuat oleh Yin Yang. Sebelum ayah angkatnya meninggal, dia memberitahu Asui bahwa Pang Zhao adalah kakaknya. Bahkan Pang Zhao pun sempat menemui Asui. Namun saat Asui mencari kakaknya di balai Jaudi, dia mendapati tempat tersebut telah hancur dan keberadaan Pang Zhao tak diketahui. Sejak saat itu, Mudan menghilangkan ingatan mengenai Pang Zhao untuk menjalankan rencananya. 你想报仇吗？是唐丽子。这是记忆丢失的征兆。阿神， Keesokan harinya, Li Qi mendapatkan laporan bahwa Pang Zhao telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang aliansi pedang Zhongyuan. Li Qi pun mengatur strategi untuk melawan sekte Peng Liu dengan bantuan Puju dan sekte Yanmen. Li Qi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menemukan keberadaan Mudan. Dan benar saja, tak lama Qian Kun menyerang Puju dan pasukannya. 小尾麒麟九变，快跑啊！ 不要杀他，抓来当人质。 朴柱受伤了。 Li Qi membawa Puju yang terkena racun api kembali ke tenda. Dia menyarankan agar Puju kembali ke aliansi pedang Zhongyuan untuk meminta Tabib Sui mengobatinya. Tak lama terdengar Pang Tao yang datang dengan tujuan memberikan penawar racun untuk Puju karena merasa berhutang budi. Saat Pang Tao hendak pergi, Li Qi menanyakan keberadaan Mudan. Pang Tao mengatakan bahwa beberapa hari lalu dia melihat Mudan membawa sebuah peti mati dan berencana pergi ke tiang penembus langit di lembah putih buatan Yin Yang. Pang Tao menduga Mudan ingin menyimpan peti mati di tempat tersebut. Dan suatu malam, Li Yuan menemui Su Jin dan mencoba menghasut pikirannya yang selama ini menyukai Li Qi. Dia menunjukkan jarum 1000 yang merupakan seekor serangga beracun dan dipelihara menggunakan darah dan daging Li Yuan. Li Yuan mencoba meyakinkan Su Jin jika jarum tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Li Qi, maka akan merusak raga buku kehidupan dan menjadikannya cacat. Dan dengan begitu, Li Qi akan menjadi milik Su Jin seutuhnya. Keesokan harinya, Li Qi tiba di lembah putih dan mengamati pilar Tongtian yang mirip dengan pohon suan yang menopang alam surgawi. Dia mencoba menebak tujuan Yin dan Yang membuat pilar tersebut. Dia merasa ada keanehan saat mengetahui bahwa kain merah pun tak bisa digunakan. Namun Li Qi tetap akan berusaha naik ke atas pilar. Tak lama dia mendapatkan serangan. Di tempat lain, Su Jin menemui ketua sekte Yanmen untuk meminjam angsanya dan pergi ke lembah putih untuk membantu Li Qi. Sementara Li Qi berhasil sampai ke atas pilar dan menemukan jasad Pang Zhao yang masih berada dalam peti mati kristal. Namun tiba-tiba naga tua muncul. Li Qi kembali teringat kejadian saat terakhir kali naga tua menyerangnya. Sejak lahir dia dikurung di menara tinggi dan dilatih menjadi apa yang dimaksud manusia langit hingga tewas. Li Qi mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Pang Zhao. Tak lama dia pun meminum pil ramuan yang dibuat oleh Tabib Sui. Li Qi mendapati peti mati kristal hancur dan jasad Pang Zhao tergeletak begitu saja. Hingga tak lama jasad Pang Zhao pun melebur. Dan tiba-tiba Su Jin muncul, tak tega dengan penderitaan yang selama ini Li Qi alami. Dia pun memutuskan untuk menuruti saran Li Yuan dan menggunakan jarum 1000.
Lang Hun bertanya apa yang telah Sujin lakukan pada Li Qi, namun Sujin mengatakan bahwa dia tak mengingatnya. Hanya saja saat melihat Li Qi, tubuh Sujin tak terkendali hingga menusuk dan melukainya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke aliansi pedang Zhongyuan dan meminta bantuan Tabib Sui. Setelah diperiksa, Tabib Sui mengatakan bahwa racun yang memasuki tubuh Li Qi sangat aneh. Dan pada saat yang bersamaan, kristal hati Pang Zhao sedang menguras nyawa Li Qi. Jika segera dikeluarkan, maka kemungkinan Li Qi masih bisa melanjutkan hidup. Dalam mimpi, Li Qi bertemu Pang Zhao yang menyarankan untuk tak lagi mempertahankan kristal hati miliknya karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan Li Qi. Meskipun akhirnya Li Qi tak bisa membangkitkan Pang Zhao kembali. Namun setidaknya Li Qi telah menggantikan Pang Zhao melawan kejahatan yang dilakukan Sekte Peng Liu. Setelah mengerti dengan ucapan Pang Zhao, Li Qi pun tersadar. Asui memberitahukan bahwa selama ini Li Qi tak sadarkan diri. Banyak hal terjadi dimulai dari Sekte Peng Liu menyerang Sungai Tongsa yang dijaga ketat oleh Sekte Yanmen. Pasukan yang dipimpin oleh Yan Pao tak bisa menahan serangan dari Sekte Peng Liu. Yun Pao yang mengalami luka parah terpaksa masuk ke dalam area formasi, sementara Puren melawan Raja Pedang yang datang menyerang kota. Mendengar cerita dari Asui, Li Qi pun secara tiba-tiba berniat membedah perutnya, namun Asui seketika menahannya. Li Qi mengatakan bahwa dia telah memasukkan racun dari jarum 1000 ke dalam kristal hati. Untuk itu kristal hati harus terkubur bersama Pang Zhao. Dengan kekuatannya, Li Qi mencoba menghalau semua serangan Sekte Peng Liu dari berbagai titik. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Li Qi pun jatuh pingsan. Namun angsa milik Sekte Yanmen berhasil menyelamatkannya. Sementara Pang Tao yang telah memutuskan untuk berobat melindungi Puju dari serangan Qian Kun. Li Qi mencoba memulihkan kekuatannya dan Xiaoxi pun berusaha untuk menjaganya. Namun tak lama Li Yuan muncul dan menyerang Xiaoxi yang berusaha menghalanginya. Li Yuan tak menyangka bahwa Li Qi terbebas dari racun 1000 dengan menggunakan ilmu kitab hati teratai milik Pang Zhao. Li Qi mengakui bahwa racun 1000 milik Li Yuan memang hampir membuatnya tewas. Namun tanpa disadari, Pang Zhao telah menyelamatkan Li Qi dari racun tersebut. Kekuatan yang terkumpul di alam kristal hati Pang Zhao bergabung dengan pembuluh nadi Li Qi, menghalangi nadi jantung Li Qi dari jarum miliknya. Kini Li Qi menantang Li Yuan untuk mengeluarkan jurus terkuatnya.
Li Qi memutuskan untuk menggunakan ilmu roda langit yang dia pelajari dari ingatan Yin Yang. Dia ingin Li Yuan mengerti dengan jelas situasi yang terjadi dan menyadari semua kejahatan yang selama ini dia lakukan. Akhirnya Li Yuan menyadari bahwa yang telah menghabisi Pang Zhao adalah dirinya. Dia bahkan telah menghancurkan kediaman dunia persilatan yang paling diinginkan Pang Zhao. Li Yuan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun Li Qi mencegahnya dan mengatakan bahwa dia ingin Li Yuan hidup dan menebus semua kesalahannya. Dan tak lama Mudan muncul. Li Qi tak menyangka bahwa kekuatan buku kehidupannya akan menghilang. Dia menyadari pasir hitam hutan air terjun dibuat ulang oleh Qian Kun menciptakan kekosongan kembali. Sementara Li Yuan menyadari bahwa semua ini adalah rencana dari Mudan. Mudan mengatakan semenjak bertemu Li Yuan di tepi Sungai Kuning, dia mengetahui bahwa Li Yuan mudah dikendalikan. Qian，你活下去。 Mudan tak menyangka Li Qi bisa memecahkan mantra pengganti langit. Li Qi mencoba mencari pil ramuan buatan tabib Sui, namun ternyata pil tersebut berada di tangan Mudan. Tak lama dia pun menghancurkannya. Li Qi lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa Asui yang telah memberikan pil tersebut. 去飘零美院一叙，你输了。 Li Yuan yang terluka parah berusaha untuk bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba Lang Hun yang sedang mencari keberadaan Li Qi menemukannya. Lang Hun yang selama ini menantikan waktu untuk balas dendam, seketika melukai Li Yuan dengan pedangnya. Namun Li Yuan memberitahu Lang Hun bahwa Li Qi ditangkap oleh Mudan. Dan tak lama Xiao Hong muncul membawa Li Yuan pergi. Sementara Li Qi kembali tersadar dan mendapati dirinya berada di taman milik Mudan. Asui menghampirinya dan mengatakan bahwa sejak awal Mudan telah menggunakan mantra pengganti langit untuk menukar darah Asui dengan batu dewa hingga darahnya bisa menyelamatkan Li Qi, dan semua itu merupakan bagian dari rencana Mudan. Tak lama Li Qi menemui Mudan di pilar Tongtian. Mudan menjelaskan bahwa di dalam pilar terdapat batu jatuh langit yang melintasi waktu. Dengan benda tersebut mereka bisa kembali ke masa lalu dan Mudan akan merebut tubuh Li Qi. 姑且相信你一次，准备好了。一股忍者消失了，往生我的力量。 Li Qi kembali ke masa lalu saat Yemo masih belum lahir. Terlihat Cendera Langit Menara Bintang mencuri pil emas yang merupakan persembahan untuk ibu Yemo. Tak lama Li Qi pun menemuinya. Alasan mencuri persembahan karena sejak 5 tanda penuaan langit, semua orang sudah berubah dan manusia menjadi tua. Meskipun Cendera tersebut adalah pemimpin suku Bulu Emas, namun umurnya tak lebih dari 300 tahun. Sekarang mereka hanya bisa menunggu kelahiran Yemo sebagai putra suci untuk menghilangkan 5 tanda penuaan langit. Sebelum dia lahir, semua orang hanya bisa bertahan dengan mencuri dan memakan persembahan. Li Qi mengakui sebagai pejabat langit yang bertanggung jawab atas hukum pidana. Dia menyuruhnya memberikan pil emas yang telah dicuri. 我另有安排。现在去藏书阁帮我查些东西。 Sang jenderal memberitahu Li Qi bahwa setiap hari Dewi akan meditasi pada tengah malam, menyerap energi alam surgawi untuk melahirkan putra suci. Namun setelah putranya lahir, Dewi akan meninggal karena kekuatannya terkuras habis. Li Qi menemui Dewi dan mengatakan tujuannya untuk mencegah Yemo lahir. Karena begitu lahir, dia akan membawa bencana dan mengacaukan seluruh alam Shenzhou. Namun tiba-tiba Dewi menghentikan Li Qi dan mengatakan bahwa anaknya bukanlah Yemo, melainkan bernama Tang Jia. Li Qi pun terkejut mendengar nama aslinya tersebut. 什么名字？霸气吧。唐家。Dewi menunjukkan senjata ajaib dari mutiara naga, yaitu gelang perak pembersih tulang. Dia meminta Li Qi memberikan gelang tersebut pada putranya saat lahir nanti. Namun tiba-tiba, 快走！ 跟我一起走。 只能改天了。就能成为新的一阙阴阳。开天路。 天
Setelah menghabisi Mudan, Li Qi kembali kepada ibunya yang memberikan gelang perak pembersih tulang. Setelah kembali ke masa lalu, Li Qi akhirnya mengetahui bahwa ibunya ternyata sangat menyayanginya. Tak lama, Li Qi kembali ke dunia nyata dan menghancurkan pilar Tongtian. Keberhasilan Li Qi akhirnya tersebar dan sampai ke aliansi pedang Zhongyuan. Karena perang telah berakhir, Yan Ping merasa tugasnya sebagai ketua aliansi telah selesai. Dia pun mengumpulkan semua ketua pedang dan mengumumkan bahwa dirinya akan turun dari jabatannya. Pang Tao dan Cu Ji mengajukan diri untuk menggantikan Yan Ping. Namun tak lama Li Qi muncul dan mengatakan bahwa dirinya juga akan berusaha untuk menjadi ketua aliansi. Akhirnya semua sepakat untuk mengadakan pemilihan umum untuk menentukan posisi ketua aliansi. Pang Tao mengumpulkan orang-orang yang terkena racun akibat mengkonsumsi pil iblis yang kembali muncul. Sementara Li Qi menemukan Xia Hong yang terluka. Dia mengatakan bahwa Li Yuan telah melarikan diri setelah lolos dari Lang Hun. Mereka bersembunyi di sebuah rumah pedesaan. Saat itu Li Yuan terlihat aneh dan sibuk mempelajari kitab pengobatan. Hingga dia mendengar seorang warga mengatakan bahwa aliansi pedang Zhongyuan sedang mencari keberadaan Li Yuan yang diduga menjadi dalang yang menyebarkan pil iblis. Li Yuan yang sedang mencari bahan obat pun disergap oleh para penduduk yang mengenali bahwa dia adalah ketua sekte Peng Liu. 走，快走！我不想死。